dia itu ditentukan menjadi orang kaya, ya, apakah menjadi orang yang miskin, apakah dia menjadi orang yang pandai, apakah dia menjadi orang yang bodoh, mengadakan dan meniadakan, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Apakah dia menjadi orang yang panjang atau menjadi orang yang pendek, orang yang kurus atau orang yang gemuk, ya, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat iradat, artinya Allah itu berkehendak. Jadi Allah sesuai dengan kehendaknya, apa yang dia kehendaki itu, apa yang dia berkuasa itu Allah. Jadi kalau kita hubungkan kudrat dengan iradat, kejadian, ya, sesuai dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, kejadian kita ini ada sesuatu itu yang dikehendaki oleh Allah, diperintah, kemudian diridhoinya, ya. Contohnya tentang ketakwaan seseorang, ya. Seperti siapa? Seperti ketakwaannya Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq itu ketakwaannya itu diperintahkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi ada sesuatu itu yang tidak dikehendaki, tidak diperintah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kupurnya seseorang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Kupur ini tidak dikehendaki oleh Allah. Kupur ini tidak diperintahkan oleh Allah. Kupur ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini tidak dikehendaki, tidak diperintah dan tidak diridhoi. Seperti kupurnya seseorang, kupur ini itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan, ya. Seperti kupur seseorang yang akan dijadikan oleh Allah itu bertakwa. Kemudian ada yang dikehendaki oleh Allah, tidak diperintah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan menjadi orang kufur. Namun Allah tidak memerintahkannya, namun Allah tidak meridhoinya, ya. Itu. Jadi dikehendaki oleh Allah, tidak diperintah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kufurnya Fir'aun atau kafirnya Fir'aun, ini memang sudah dikehendaki bahwa Fir'aun ini akan menjadi orang yang kafir, akan menjadi orang yang kufur. Namun Allah tidak memerintahkannya, namun Allah tidak meridhoinya. Makanya kalau kita melakukan perbuatan maksiat, ya, kalau dilihat dari sisi takdir Allah, hendaklah kita itu rela, ridho. Kalau di sisi dilihat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dilihat dari segi maksiat, hendaklah kita itu segera bertobat. Hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita misalkan melakukan perbuatan dosa, melanggar hukum Allah, maka jangan berputus asa. Ya, maksudnya apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, apa tadi? Kalau dilihat dari segi takdir, hendaklah kita ridho. Namun dari sisi maksiat, hendaklah kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang tidak diridhoi dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita berputus asa. Sudahlah banyak dosa. Kita tidak tahu
Orang alim kita tidak tahu apakah dia masuk neraka, apakah masuk surga, tidak tahu. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang ahli fikih yang pandai, seorang ahli fikih yang pandai itu dia tidak berani menentukan orang yang baik itu masuk ke dalam surga, orang yang buruk itu masuk ke dalam neraka. Dia tidak berani menentukannya. Kenapa? Karena semua itu ketetapan itu yang berhak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Dalam hadis Arba'in sudah jelas bahwa penciptaan kita dalam rahim kemudian dituliskan 4 hal tersebut. Rezeki ajal kita, apakah kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk, ya, tentang amal perbuatan kita. Kemudian ada yang berbuat kebaikan terus dalam hidupnya sehingga tinggal sejengkal lagi, sehingga tinggal sehasta lagi dia melakukan perbuatan amalan neraka. Akhirnya apa? Masuklah dia ke dalam neraka karena sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbuat jahat terus, ada orang yang berbuat buruk terus selama hidupnya, namun di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, sehingga tinggal sejengkal lagi, sehasta lagi dia, namun ketetapan Allah telah mendahulunya. Dia melakukan amalan perbuatan orang-orang yang masuk surga, maka dia masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dan jangan kita juga berputus asa. Jangan kita sudah tahu bahwa kita juga tidak tahu ketetapan Allah. Jangan. Karena kita diwajibkan berikhtiar, berusaha ya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dijauhkan dari mati yang buruk yakni su'ul khatimah. Ini jangan mentang-mentang rezeki kita sudah ditakdirkan Allah juga lah, untuk apa kita usaha? Ya, rezeki kita sudah ditakdirkan Allah juga. Tidak seperti itu, ya. Makanya inilah banyak di kalangan ahli-ahli, misalkan kita ikut-ikutan ini dan itu, kemudian kita mempunyai keyakinan bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Betul memang seperti itu. Namun kita juga diwajibkan berusaha, berikhtiar. Setelah itu kita bertawakal, ya, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan mentang-mentang rezeki sudah dijamin oleh Allah, lalu kita tidak mau berusaha. Makanya rezeki itu ada yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus kita mencarinya. Ya. Rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk siapa? Untuk mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Misalkan para wali atau para ulama-ulama, itu didatangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedudukan kita seperti kita ini itu harus dicari. Ya. Kita belum didatangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus dilantari dengan usaha. Ya. Makanya rezeki ini ada yang rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anugerah dari Allah.